bisa terselamatkan, sulit diselamatkan. Kalau bilang tidak bisa diselamatkan, bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Harun yang kita bisa lihat ya tokoh-tokoh Alkitab? Bagaimana dengan Daud, imam-imam Lewi yang setia melayani Tuhan? Apakah mereka binasa semua hari ini? Saya nggak berani memvonis seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan kasih hukum Taurat. Nah, nanti saya jelaskan kenapa Tuhan kasih hukum Taurat. Saya mau jelaskan bahwa hukum Taurat ini sulit sekali dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa diberikan kepada bangsa Israel pada waktu? Karena bangsa Israel pada waktu adalah bangsa yang bebal. Bebal, susah diatur, dan suka menyembah berhala. Makanya Tuhan seperti begini loh. Karena lu bebal, nah ini gue kasih lu sekali lagi nih. Lu mati-mati, lu hidup-hidup. Ini peraturannya. Pernah kita marah orang begitu kan? Karena kita kesel, karena dia mungkin saudara kita atau siapa keluarga kita ada yang nakal. Mungkin dia sering bikin keributan, masalah, nyuri apa, bikin malu keluarga. Akhirnya kita bilang, ini terakhir kali ya. Ini gue kasih terakhir kali, kalau enggak udah. Itu sebenarnya aromanya Taurat udah. Itu aromanya Taurat. Karena sudah enggak ada lagi kasih karunia, artinya terakhir ini. Nah, jadi kita mau belajar dulu apa itu hukum Taurat, kenapa sulit dilakukan oleh manusia. Saya minta tolong Benny. Tenang Ben, belum lapar kita Ben. Thank you Ben. Siap berdiri 20 menit? Ya, siap ya. Ini contoh aja Ben ya. Ini contoh saja. Saudaraku dikasih Tuhan, anggap ini zaman Taurat ya. Zaman Nabi Musa. Sorry Ben, sorry banget, sorry ya. Kita ambil satu hukum dulu, berzina. Berzina ya. Seandainya Benny ini, manusia ini dituduh berzina. Dituduh berzina. Tolong buka dulu apa multimedia di hukum perzinahan di Imamat 20 ayat 10. Imamat 20 ayat 10. Waduh, panas juga di sini ya. Imamat 20 ayat 10 bisa dia. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Seandainya Benny dituduh berzina, maka hukumannya adalah mati dengan cara dirajam dengan batu. Sekarang pertanyaannya, kapan dia bisa dirajam dengan batu? Kapan? Dia dituduh berzina, hukumnya ada dirajam dengan batu sampai dia mati. Tapi pertanyaannya, kapan dia bisa layak dirajam dengan batu? Halo? Kalian enggak baca Alkitab, aduh Tuhan Yesus. Oke, buka. Dia pendosa, sorry Ben, pendosa ini bisa dirajam dengan batu jika ada saksi. Minimal 2 orang saksi, sebuah perkara sah. Buka di Ulangan 19 ayat 15. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi Benny ini dirajam dengan batu kalau ada saksi, 2 orang saksi. Ya benar, saya melihat dia berzina, dia ada di kamar itu dengan perempuan itu. Nah itu baru bisa dirajam. Ini hukum Taurat. Pertanyaannya, tetapi jika dia berzina dan tidak ada saksi, berarti pertama dia tidak dirajam. Dosanya utuh, berzina dan kan berzina lagi itu karena aman tuh.
Pertama dia nggak dirajam, yang kedua ya, karena ada rasa takut kepada Yahweh Sang Pencipta, maka menurut hukum Taurat, maka pendosa ini harus membawa korban kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Diperdamaikan. Buka tolong bantu saya. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah, karena dosa itu seekor binatang dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ben, agak maju dikit, Ben. Anggap kamu yang khotbah. Oke? Nah. Ini firman Tuhan. Ini nyata. Jadi bukan tunggu ya. Begitu sulitnya melakukan Taurat ini. Ada dua pilihan. Satu, kalau dia berzina, ada saksi, mati dirajam. Kalau nggak ketahuan, nggak ada saksi, dia hanya perlu beli domba ya Ben ya, beli domba atau kambing. Selesai. Ya. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Inilah yang dibilang susah melakukan hukum Taurat. Karena pada dasarnya manusia itu gampang jatuh ke dalam dosa. Maka dia akan pilih berzina biar korbankan kambing atau domba. Masalah mati gue gak pusing. Manusia seperti itu, ya kan? Makanya manusia itu seperti itu, lebih membela dagingnya. Makanya Paulus berkata seperti ini. Buka Roma 7 ayat 5. Nanti kita masuk ke dalam kasih karunia ya, kita belajar Taurat dulu. Apa itu Taurat? Kenapa susah? Kenapa harus Yesus datang ke dunia ini? Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ini firman Tuhan. Makanya Yesus harus datang. Dia putuskan mata rantai hukum Taurat ini. Dan buka di dalam Roma 7 ayat 13. Saya bacakan ayat 13. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Rohani ini. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ini tipu nih. Nah, dengarkan ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang berbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Lihat, Paulus bilang, aku mau melakukan yang baik, bukan apa yang baik yang ingin kulakukan yang aku perbuat, tapi yang tidak kuinginkan, yang jahat yang aku perbuat, itu kan daging. Makanya hukum-hukum Taurat itu, 10 hukum itu, pada akhirnya banyak dilanggar. Karena manusia bebal. Jadi manusia bisa selamat kalau sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat tidak bercacat celah. Makanya Tuhan bilang begini, kau nggak boleh lakukan satu hukum Taurat gini. Artinya kau mau melakukan itu harus sempurna semua. Ada satu saja salah itu mencemarkan semuanya, nggak boleh. Jangan begini loh. Kalau pertama, jangan menyembah Allah lain. Oh bisa, gampang. Jangan membuat patung menyerupai Allah apapun bentuknya, itu gampang. Terus apa lagi? Yang ketiga, halo yang ketiga bantu saya. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Oh bisa. Mereka begitu serius dengan tata ibadah itu, agamawi. Tapi ketika masuk dalam dosa perzinahan, mereka bisa langgar. Menghormati orang tua saja mereka tidak bisa. Hukum Taurat bilang hormatilah orang tuamu, tapi mereka enggak. Jadi sulit. Jadi kalau mau selamat pada masa itu, hiduplah seperti Musa, hiduplah seperti Harun, dan benar-benar suci dan kudus adanya. Dan tidak bisa, hampir tidak bisa, bukan nggak bisa, ada yang bisa selamat. Berarti celakalah kita jika tidak ada Yesus. Di ayat berikutnya, saya bacakan. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Siapa? Tadi saya sudah bilang, saudara ini, manusia ini diperhadapkan untuk memilih. Mencuri, ketahuan, ada saksi, dirajam. Kalau hukum Taurat ini diterbitkan atau diterapkan sampai zaman sekarang ini, bahaya sekali. Kita bisa suap itu pesaksi, betul? Pesaksi kita suap menyuap udah biasa di zaman sekarang ini. Kalau perlu sama imamnya sekalian kita saksi, kita suap sekalian. Ya toh? Bukan pesaksinya aja, bukan saksinya aja. Sama imamnya kita suap ini. Nah, lihat. Maka dosa menjalar terus seperti kanker, kata Paulus. Kita pasti, manusia ini akan terus berbuat dosa. Kenapa? Paling beli kambing, beli domba saja. Nah, dan satu lagi, kalau hukum ini berlaku terus sampai sekarang ini, banyak orang jual kambing dan domba, saudaraku. Karena banyak orang akan beli kambing dan domba. Dan nanti kita jalan 10 meter, 15 meter ada jual kambing domba. Kambing domba itu bau semua. Untuk kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega, dia tahu tahun 2023 itu nggak boleh ada bau kambing domba gitu, ya kan? Makanya hanya perlu bau aroma Yesus saja. Amin. Aroma itu ada dalam hidup kita. Coba kalau masih ada hukum Taurat, dan saya perhitungan, saya renungkan, 80% di dunia ini akan terapkan hukum Taurat. Kecuali yang tidak punya agama ya, animisme atau ateis. Tapi 80% kalau sudah memegang hukum Taurat, maka banyak orang berjualan kambing, sapi, domba. Karena lumayan banyak orang akan menembus dosa terus. Haleluya. Karena kebebalan bangsa Israel lah. Tunggu Ben, masih kuat berdiri Ben ya. Tenang Ben, ntar PK bagi 2 Ben. Kamu haus gak? Minum dulu. Hah? Oh, aku yang minum ya.
Karena kebebalan bangsa Israel, hukum itu harus diturunkan supaya yang bebal biar mati-mati sajalah. Yang benar-benar sungguh-sungguh hiduplah dia. Karena Tuhan punya pikiran rancangan itu ke depan. Itu anak cucu Abraham itu yang mau diberkati. Jadi kalau mati ini ada 100, mati 99 atau mati 98 enggak masalah, buang semua. Karena saking bebalnya bangsa Israel. Dia lihat mujizat itu. Dia lihat mujizat itu laut terbelah tuh. Tapi tetap aja mereka auban itu loh. Bersusung terus kan. Mereka lihat tuh bagaimana Tuhan tuh kirimkan kutuk ke Mesir itu. Sadis itu. Mereka semua mati, tapi yang ada tanda ambang pintu darah anak domba itu tidak ada masalah, aman. Tapi mereka bebal terus, sampai kapan orang begitu? Kapan lagi mau dikasihani orang seperti itu? Makanya Tuhan berikan hukum Taurat. Tapi hukum itu terus dilanggar. Sampai raja-raja, nabi-nabi pun tetap mereka tidak takut langgar. Sampai pada satu masa Tuhan tidak berfirman lagi. Tuhan tidak kirim nabi-nabinya lagi. Kalau saudara buka Alkitab ini, ada tengah-tengah di sini. Kayaknya udah tahu semua ya. Ini ada kertas putih. Ini kertas putih, saya diajari. Kita semua belajar karena dosen. Kalau dosen salah, kita salah juga. Maka kita perlu Roh Kudus. Jangan dengan dosen terus. Ini ada kertas putih, semua Alkitab ada. Kayaknya semuanya harusnya ada. Ini artinya Tuhan tidak berfirman kepada manusia selama 400 tahun. 400 tahun Tuhan tidak berfirman kepada manusia karena bebalnya itu manusia itu. Ya kalau kita bercanda-canda kita bilang berandai-andainya Tuhan tuh lagi mikir ya. 400 tahun tuh mikir tuh, ini mau bikin apa buat mereka nih. Gue kirimkan nabi dibunuh ya kan. Gue kirimkan apa, pelihat juga dibunuh ya kan. Gue kirim raja juga diteror di ini. Raja sendiri pun ada raja gak benar juga yang menyembah berhala. Ada Yerobeam itu, sadis banget itu. Tersesat semua gara-gara seorang raja. Semua menyembah berhala karena raja. Lihat, mau diapain ini? Tuhan diam terus. 400 tahun mengerikan. Berapa generasi di dalam kebodohan, di dalam jahiliyah. 400 tahun kalau Tuhan tidak berfirman. Kan ada ayat dibilang, kalau tidak ada firman, liarlah manusia. Selama 400 tahun. Tapi satu hari Tuhan punya niat yang luar biasa sekali. Dia harus datang sendiri mengambil rupa jadi seorang manusia. Amin. Karena hukum Taurat sulit sekali. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, susah sekali. Bukan gak bisa, bisa tapi susah sekali. Harus dia yang turun sendiri. Dan dia berikan kasih karunia-Nya. Artinya barang siapa percaya kepadaku. Hadap sini. Sebab ini yang sudah tadi di dalam hukum Taurat, dia berubah dalam kasih karunia. Ben buka hati ya. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Dan dengan mulut mengaku orang diselamatkan. Selamatlah dia. Roma 10 ayat 9 dan 10. Semoga saya salah-salah sedikit. Roma 10 ayat 9 dan 10. Baca Ben. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Begitu gampang, inilah kasih karunia.
Inilah kasih karunia. Hanya dengan kau percaya, mengaku, hatimu percaya, mengaku, engkau diselamatkan. Puji Tuhan kalau pada waktu kau mati terus. Langsung mati, langsung berangkat ke sorga. Ya. Kau mengaku, engkau percaya, inilah kasih karunia. Dengan begitu gampang. Dan engkau berzina lagi, Ben. Engkau berzina lagi, engkau tidak dirajam dengan batu. Karena bukan hukum Taurat lagi. Hukum kasih karunia. Tuhan mengampuni engkau. Karena Tuhan tahu, you tuh dikasih Taurat tuh nggak bisa. Jadi kalau berzina lagi, dia tuh sentuh dengan Roh Kudus. Ben, itu salah, Ben. Orang yang sudah di dalam Tuhan, dia akan peka dengan Roh Kudus. Kalau dia memang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan terus. Masalahnya banyak orang Kristen yang hanya KTP-nya saja Kristen, datang ke gereja tapi tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Tidak menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Tidak mau melayani, disuruh melayani, enggak mau, aduh. Disuruh doa, aduh, jadi enggak mau semua. Lah, yang begini kita mau masuk surga emang punya kenalan di sana. Ya kan? Jadi kalau Roh Kudus kan langsung, saya enggak cari ayatnya itu ya. Kalian udah tahu semua. Ketika engkau percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, engkau adalah anak-anak raja, anak-anak Allah. Ini susah dicerna. Bagi mereka mungkin, tapi bagi kita saudara kita bisa mencernanya. Karena Allah kita ada Allah yang penuh kasih, betul? Allah yang hidup. Dia datang ke dunia ini. Maka kita rayakan Natal harus tahu apa itu Natal. Kalau dia berzina lagi, Tuhan tunggu dia, Tuhan jamah, ada Roh Kudus kasih tahu dia terus. Dan satu hari dia akan bertobat. Yang ngomong ini berzinanya mungkin udah banyak sekali. Saya ini udah tukang zina dulu. Istri saya nggak pusing, saya udah ngomong sama dia. Hidup saya begini. Tapi hari ini saya bisa berkhotbah di sini. Ya puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan, thank you Jesus. Amin. Kok nggak binasa saya? Saya berzina banyak saudaraku. Ya, mengerikan. Dan untuk kita bisa peka dengan Roh Kudus itu kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Seperti Henok berakrab, Nuh. Makanya kalau ada orang bilang dia dengar suara Tuhan, saudara jangan hakimi dulu, jangan bilang lebay, jangan iblis lah senang mendikte kamu. Jangan. Kalau ada orang bisa dengan suara Tuhan, Tuhan hidup kok, Tuhan memang nyata, ya kan? Sekarang Tuhan lagi melawan Indonesia. Saya lihat di TikTok, lihat tuh orang Korea pakai Tuhan luar biasa. Dia khotbah-khotbah di mall sekarang banyak orang. Disembuhkan banyak orang yang takjub melihat kuasa Tuhan. Lagi melawan Indonesia. Makanya kita ini harus berani gitu loh. Jangan hanya pas di situ saja udah cukup. Saya sebagai pendosa Pat, ya udah pendosa Pat. Ya tetanggamu udah kacau-kacau gimana. Ya kita harus jangkau jiwa-jiwa. Itu, amin. Harus berani melangkah. Karena kita terima kasih karunia. Yang begitu luar biasa sekali. Nah Roh Kudus. Jangan lagi Ben, jangan lagi. Mau mencuri, udah enggak. Ya kita semua saya percaya deh. Dulu mungkin udah spektakuler lah, udah jahat-jahat lah ya. Tapi sekarang coba, kita sudah tahu, oh enggak boleh. Oh ini enggak boleh. Oh ya tadi saya salah ya, saya ngomong begitu ya. Oh ya aduh jangan ya. Ampuni saya Tuhan. Nah itu karena kasih karunia itu. Ada Roh Kudus. Haleluya. Oke, Ben, thank you. Silakan duduk. Tuhan berkati. Ya, nanti siang ya. Dia lebih bahagia dari saya, dia jalan-jalan ke luar negeri terus. Bentar lagi dia balik ke Switzerland. Kapan balik lagi Ben? Tahun depan. Ya tahun depan tinggal besok gimana? Switzerland, Swiss ya? New Zealand. Emang beda ya Pak ya? Aduh, saya taunya Amerika doang tuh nggak nyampe-nyampe. Ampun, ini Bapak mau bantu saya nih Pak. Jadi saudaraku, betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Paulus yang gitu hebat saja, dia intelektual ya. Dia bilang apa? Celakalah aku, celaka dia bilang. Hah? Bukan apa yang baik yang aku ingin kulakukan, itu kulakukan. Tapi yang tidak baik, yang jahat, yang aku gak mau lakukan sebenarnya. Tapi itu yang kulakukan. Ini kacau nih. Betapa mengerikan dosa dari nenek moyang Adam Hawa itu.
Kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh. Kalau kau belum melayani dia, cobalah melayani. Ayo melangkah sama-sama, ayo. Iya kan? Mau tunggu kapan lagi? Saya sedang dengar cerita Yesus, perempuan yang berzina, Yohanes pasal 8. Perempuan yang berzina. Kenapa perempuan yang berzina itu diseret di depan Yesus dan tidak ada laki-lakinya? Saya bergumul terus Pak Egi. Saya tanya Tuhan, ini cerita benar kan? Ini bukan perumpamaan loh, ini kisah nyata. Perempuan itu ketahuan berzina tapi laki-lakinya enggak ada gitu loh. Saya bilang, Tuhan kasih tahu saya dong Tuhan. Ini kan kita belajar di teologi, saya belajar ada, ini bukan buat bangga-bangga enggak. Ada, saya punya dosen mungkin ada 25-30 dosen dari 4 STT. Tapi enggak ada yang kasih tahu saya laki-lakinya kemana gitu loh. Iya. Saya bergumul dengan hal ini. Tapi Tuhan bilang tidak perlu tahu laki-lakinya di mana. Laki-lakinya masih ada di gereja ini, salah satu ada di gereja ini. Iya. Laki-laki itu masih ada di sana di gereja sebelah sana, ada. Laki-laki yang berzina itu masih ada berkeliaran di mana-mana, di hotel-hotel masih ada. Dialah itu. Artinya begini, laki-laki itu gampang sekali jatuh dalam dosa zina. Sekalipun hamba Tuhan, kalau nggak menjaga kekudusan, dia bisa jatuh dalam dosa zina. Dulu saya kalau akhir tahun begini, malam tahun baru, pasti saya mabuk. Saya harus ke diskotik baru sah. Baru sah anak Medan, ya kan gitu kan. Saya harus ke diskotik dulu. Saya harus makan obat dulu, saya harus fly dulu, happy dulu. Sampai udah drop jam 7 saya buka hotel. Masa buka hotel tidur aja yang? Enggak tidur aja yang. Enggak. Zina. Laki-laki gampang jatuh dalam dosa zina. Karena kadang istri pun salah. Karena istri udah curiga, kayaknya suamiku ini ada main ini di belakang nih. Tapi karena uang belanja lancar. Kau lihat orang kaya tuh ya, orang kaya banget. Banyak selingkuhannya, saya tahu. Saya tahu. Karena saya bergaul di dunia malam. Di diskotik, di kasino. Saya lihat semua orang kaya tuh kayak apa modelnya. Ya namanya kita masuk ke hotel, kita lihat juga laki-laki di hotel kan. Orang-orang kaya semua. Mungkin istrinya tahu. Tapi karena yang penting uang belanja lancar, gue tutup mata sebelah. Salah. Lu harus tegur tuh dosa itu. Amin. Jangan bermain dengan dosa. Kau harus tegur. Biarpun suamimu, istrimu, tegur dia. Gak ada cerita. Lebih baik kau gak dikasih uang belanja. Amin. Karena Tuhan pelihara engkau sempurna. Bukan suamimu, bukan istrimu. Tapi Tuhan pelihara engkau. Dan kita harus komitmen. Tidak bercanda dengan dosa. Umur sudah tua. 50 lebih, 60 lebih. Masa masih mau berdosa lagi sih? Ya ketika perempuan yang berzina itu Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa bila yang pertama kali lempar batu itu kepada perempuan itu. Terus yang pertama pergi siapa? Orang yang paling tua. Mulailah beranjak. Baca dong di Yohanes pasal 8 terakhir. Yang paling tua melangkahkan kakinya. Kenapa? Yang paling tua paling malu, dia dosanya paling banyak. Lu suruh lempar, lu dosa gua paling banyak. Sorry yang tua-tua nih ya. Tapi memang begitu karena belas kasihan Tuhan. Dosa kita diampuni, amin. Diampuni. Tapi artinya begini loh. Dosa zina, hukum Taurat. Ya, dosa apapun. Di dalam hukum Taurat susah dilakukan. Karena butuh 2 orang saksi baru sah. Kalau zaman sekarang pakai saksi, di sini lu amplopin aja lu. Diam lu ya, diam. Sama imam juga saya suapin sekalian ya, diam. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini supaya kita menerima kasih karunia-Nya. Amin. Ya, kita mengaku, kita percaya, kita diselamatkan. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita harus hidup dalam kebenaran demi kebenaran.
Ya, karena untuk ke sorga itu jalan sempit, pintunya kecil. Orang berdesak-desak masuknya, tapi orang lebih enak maunya gampangnya jalan yang pintu yang lebar. Maka tersesatlah manusia itu. Paulus bilang, celakalah aku. Saudara jangan ngantuk ya, saudaraku dikasih Tuhan. Supaya saudara tahu, ini kita kan harus menginjili. Jangan kita menginjili bilang, wah Tuhan Yesus, kalau nggak ada Tuhan Yesus lu binasa. Jangan begitu, itu terlalu sadis itu. Jangan bilang orang binasa, jangan. Kita cari tahu dulu, dia itu apa yang dia pegang. Dia menyembah siapa, nah baru kita alihkan, kita kasih tahu. You punya hukum begini, kita harus tahu. Baru orang bisa terima kita. Ya, jangan bilang oh, Yesus. Orang kaget gitu loh. Kok serem banget itu? Enggak. Ya. You enggak bisa selamat kalau lu lakukan hukum Taurat. Susah selamatnya, susah lu lakukan itu. Ya. Maka kita harus tahu trik-trik untuk penginjilan. Kan kita dipanggil untuk mencapai, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Ya. Saya mau jangkau jiwa tuh enak sekali apa ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita nggak usah apa ya. Saya satu hari begini, saya ngurusin seorang Mbak Ulan itu kan, udah tahu semua. Nah dia dari Muslim ya. Ini nggak direkam kan? Hah? Pak Denny, direkam nggak? Direkam ya? Hampir lupa. Enggak live ya? Jadi saya punya nada dering kan lagu rohani, ya kan? Saya nggak pernah bilang saya itu ya terlalu lebay lah enggak, tapi dia lihat status saya mungkin tahu saya itu Kristen itu kan. Saya nggak bilang saya pendeta, nggak saya ngomong itu. Saya setiap Selasa saya antar dia untuk ke terapi, saya gotong-gotong dia itu. Dan sampai orang yang terapi itu juga bingung nih orang bapak-bapak Cina ini kok baik banget gitu kan. Nah, saya nggak pernah ngomong saya itu dari mana itu enggak. Tapi mereka hadapi saya seneng tuh. Woi Pak, waduh, terima kasih Pak. Wow. Padahal yang saya nolong ya pasien dia gitu kan. Dia kamsia lah gitu. Pas satu hari saya lagi gotong dia, nada derinya bunyi nih, di handphone kan gini, bunyi. Jadi nggak bisa turunkan dia kan. Pak nadanya bantu Pak ya. Jadi pas angkat begini, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Lagi tenteng dia, lagi mobil bawa ke ujung kan, bawa ke dalam rumah itu kan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu apa? Untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menopangku senantiasa seperti tiang awan yang udah, nggak usah. Jadi mau nyanyi ya, sama-sama. Jangan ketinggian. Kasih karunia Tuhan hebat bagi kita, amin. Jangan perlu khawatir. Enggak dikasih susah lagi kok. Enggak disuruh beli domba kambing lagi, enggak. Tenang. Tuhan bilang asal engkau percaya, serahkan hidupmu, aman. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan.
seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Sekali dari awal ya, lebih sempurna lagi. Sama-sama. Ini kasih karunia Tuhan, lihat. Ini lagu kan menceritakan tentang zaman Musa, ya. Zaman Musa ada tiang api, tiang awan. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Makanya jangan bilang kalau nggak ada Yesus binasa, enggak, bukan begitu caranya. Tapi lihat, penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Lebih hebat lagi, lebih dahsyat. Kelihatan bagaimana laut itu terbelah, kelihatan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan sekali lagi, seperti yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Dari zaman dulu itu Tuhan sungguh sangat baik. Dia sertai bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api. Dan dengan segala mujizatnya dia bikin terus di depan bangsa Israel. Kalau hari ini kita lewati tahun 2023, wow, itulah Allah yang kita sembah. Ini sembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini sembah oleh Musa. Itulah Tuhan Yahweh yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika saya angkat itu orang ke tempat refleksi, apa itu namanya tuh, terapi. Ini handphone nyala terus. Jadi mereka tahu saya Kristen. Ada kata kasih. Tidak, saya nggak bicara penginjilan kepada mereka, enggak. Tapi memang kalau Tuhan sudah waktunya. Yang penting kita lakukan dengan tulus saja. Satu hari baru minggu lalu kita jalan Pak ya. Kita cari tempat untuk mau kita ke arah puncak Pak ya. Enggak tahu gimana Bapak ini, Pak Egy nanya saya. Pak Gunawan, menurut Bapak hidup yang paling apa ya? Yang paling enak atau yang paling indah atau yang paling apa itu apa gitu loh. Ingat gak Pak? Ingat ya. Satu pertanyaan yang susah-susah gampang. Menurut Pak Gunawan, hidup yang paling enak itu apa ya? Yang gimana gitu loh. Saya bilang begini Pak, hidup yang paling enak itu, paling indah ketika kita bisa menolong orang. Haleluya, amin. Itu menurut saya. Mungkin menurut yang lain saya nggak tahu. Tapi saya harus bicara dari hati yang tulus bahwa hidup yang paling indah itu adalah ketika kita bisa menolong orang. Karena saya rasa begini, dulu kalau bilang uang banyak di atas 100 juta saya udah pegang dulu. Tapi lebih banyak lagi, lebih enak lagi juga, teman-teman banyak juga, hidupku nggak enak juga. Tapi ketika hari ini saya bantu satu orang itu,
Mbak itu udah 6 bulan lebih ya, hampir 6 bulan lebih. Dan saya enak sekali hidup ini. Dan dia terus berdoa buat saya. Dan dia pernah bilang begini, saya seperti punya keluarga. Aduh Bapak baik sekali, saya seperti punya keluarga lagi. Kalau kita punya kasih karunia, kita sudah terima kasih karunia Tuhan. Dan kita rayakan Natal, bertahun-tahun rayakan Natal. Tapi kalau kita tidak bisa menolong orang, tidak bisa baik kepada orang, tidak bisa mengasihi orang, kelewatan. Ya. Sudah nggak disuruh bawa domba kambing lagi. Udah nggak dirajam batu lagi. Masih lagi mikir diri sendiri, egois. Jangan, amin. Gereja Anugerah Bethesda penuh dengan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita harus ikuti Opa, penuh dengan belas kasihan. Ikuti Pak Jeffrey, penuh belas kasihan kepada orang. Kalau gereja udah nggak ada belas kasihan, nggak enak lagi pelayanan. Karena di sini masih ada orang-orang penuh dengan belas kasihan. Amin. Ada hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita lagi sedang memupuk, sedang mencetuskan atau sedang inilah dia apa yang tertulis di sini ini. Karena kita menghargai kasih karunia Tuhan, amin. Ya. Jadi itu Pak jawabannya Pak, pegang baik-baik Pak. Hidup paling enak kalau kita bisa menolong orang, cobalah pegang satu orang. Pegang satu orang. Di rumahmu, di pojok belakang sana ada orang miskin, orang susah. Coba kau pegang dia. Lu 1 bulan kasih dia 200, gak apa-apa kasih 200. Jangan pandang dia kulit rupa, suku, bangsa enggak. Berkati dia. Saudara tahu Lazarus gak? Lazarus dan orang kaya itu. Cerita Lazarus. Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Orang kaya ini ada di tempat yang sakit, panas. Kalau ngomong telaknya di neraka lah gitu ya, biar lebih jelas. Tapi orang si Lazarus yang miskin ini ada di pangkuan Abraham. Saya baru dapat hikmat ini, saudara. Puji Tuhan. Bertahun-tahun saya bilang saya belajar Alkitab, saya baca udah belasan kali ini. Saya nggak ketemu intinya, tapi baru 1 bulan ini terakhir saya dapat, saya renungkan, saya dapat. Itulah hebatnya kuasa Roh Kudus. Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya ini nggak bisa masuk surga, hanya masalahnya satu saja. Lazarus yang ada di depan pintu rumahnya tiap hari. Amin. Dia orang kaya, tapi dia nggak bisa ke surga. Dia kesandung hanya dengan Lazarus. Haleluya. Hanya dengan Lazarus bodoh sekali. Karena dia nggak pernah belas kasihan kepada Lazarus. Dia orang kaya, nggak bisa ke surga bukan karena dia nggak buka panti asuhan, bukan karena dia nggak buka panti jompo, enggak. Bukan karena dia nggak bagi-bagi duitnya, enggak. Tapi hanya karena Lazarus, satu orang itu. Dia nggak bisa ke sorga. Itu kita belajar, kita petik artinya apa? Jangan kita berpikir, oh gue nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lakukan yang paling kecil saja, satu saja. Itu sangat berarti. Saya nggak bisa bantu banyak orang, saya punya utang banyak juga. Kita punya lagi pusing kepala juga. Ya benar. Tapi kepada orang ini, si mbak ini, saya harus tolong dia. Karena saya terima kasih karunia. Saya tolong satu orang ini. Masih ada ribu jutaan orang masih susah. Itu bukan urusan saya Tuhan. Urusan saya satu orang ini. Si Lazarus ini. Saya harus bantu dia. Sampai dia kalau nggak bisa jalan. Ya saya nggak tahu. Tapi saya berdoa dia pasti bisa jalan. Hari ini kondisinya makin lemah. Kalau saya datang dia semangat. Saya doain dia semangat. Dia senang. Haleluya. Terakhir. Saya buka pengembalaan di Danmogot. Saya tanya Tuhan, ini mau dikemanain Tuhan? Ini apa harus saya lakukan Tuhan? Tuhan gak bilang banyak, kau harus jangkau jiwa, enggak. Saya dapat hikmat, saya renungkan di mobil saya, suara renungkan. Apa itu? Akhirnya Tuhan cuma kasih tahu saya begini. Kembali urus rumah tanggamu dengan baik. Kalau berdoa jangan sendiri. Ajak anak istrimu berdoa.
Makanya satu hari saya pulang, saya bilang kepada istri saya kayaknya pengen kita terapkan yuk. Kita doa tuh, walaupun tidurnya kan nggak sama semua. Si Kenat duluan, saya setengah jam kemudian, si Wati bisa 2 jam kemudian. Jadi tidurnya tuh nggak bareng-bareng gitu loh. Saya bilang iya kita harus, yang aku tuh disuruh itu apa ya, kita harus bergandengan tangan berdoa yuk bertiga. Kalaupun memang mau tidur dulu anak kita, ya kita doa dulu, baru dia tidur aja, kita nanti nggak apa-apa gitu loh. Dan puji Tuhan istri saya sangat penurut untuk hal-hal yang rohani. Nah, ya terserah, kamu kepala kok, kamu imam, kamu kepala keluarga. Dari mulai hal sekecil itu, supaya kita membangkitkan apa yang namanya kasih karunia Tuhan berikan itu, kita bisa nikmati. Ya, ya. Kan kita diselamatkan, toh udah diselamatkan, sudah terima kasih karunia. Kita mulai dari mana dulu? Dari rumah tangga kita dulu. Thank you Ben. Ya. Semalam ada seorang istri bicara kepada seorang istri orang lah ya, bicara sama saya. Dia bilang suaminya begini, aduh, saya kaget, hah? Dia ngepel ya nggak mau Pak Gun. Nyapu nggak mau, angkatnya nggak mau, jangan kan itu jagain tukang aja nggak mau. Oh, aduh dia nangis depan saya, dia cerita sama saya. Tapi dia hamba Tuhan, luar biasa. Saya kaget, bilang, nggak mungkin lah. Ini ada cewek telepon dia, ini ada wanita telepon dia. Itu mah mau bikin rusak rumah tangga ibu aja. Aku udah tanya dia, saya tanya suami saya, dia bilang, ini tukang jam. Dia bilang, mana tukang jam laki-laki, dia bilang, tukang jam perempuan. Dia bilang. Saya bilang sama istri saya nggak percaya, aduh kalau mata saya nggak belum melihat. Kita saja mau khotbah saja, mau plannya kalau ada ribut sama istri kita, aduh Tuhan harus selesai dulu, betul nggak? Gimana punya simpanan, punya ini, punya itu, aduh. Makanya dia bilang rumah mau berantakan semua rumah. Rumah berantakan, orang kaya, ada duit. Rumah berantakan. Tapi kalau dia tampil di gereja tuh rapi banget. Sepatu mengkilat semua, mengkilat. Tapi di kamarnya dicek kamar tuh berantakan semua. Ya Tuhan. Ini istri yang cerita sama saya. Hargailah kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Saya juga banyak jatuh bangun, mau berdoa tadi bertiga itu bisa 1-2 hari, nanti putus lagi, lupa lagi, udah pulang udah capek dah, pulang dari mana, pulang kerja atau pulang dari mana, udah kadang sudah geblak tidur, udah yang lu yang doa aja yang, nanti besok, ayo kita doa lagi bertiga, tapi nanti putus lagi, gitu terus, tapi harus bisa, amin, pasti bisa. Daripada gue beli domba, beli kambing lagi, ya kan? Daripada gue nanti dirajam lagi, gue udah dapat Yesus. Haleluya. Saya dapat Yesus yang terbaik. Haleluya. Lu berdosa diampuni. Yohanes 1 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut, sebab jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Kata menyucikan engkau dari segala kejahatan. Kalau orang banyak mengaku dosanya kepada Tuhan, itu menarik power dari Tuhan untuk dia bisa mengalahkan dosa ini. Lama-lama dosa ini akan disucikan. Artinya kita tidak akan lakukan lagi. Tapi kalau dosa itu nggak diakui, ya, dia tidak akan tersucikan di dosa itu. Dia mengaku Tuhan. Dia nggak pernah ngaku dosa dia ngaku dosa yang lain. Dan dosa yang tidak diakui itu akan menetap terus. Baca 1 Yohanes 1 ayat 9, coba tampilkan dulu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia menyucikan dan menyucikan kita. Tuhan yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya akuilah dosamu. Akuilah di hadapan Tuhan dan di hadapan istri dan suamimu bila selesai. Amin. Ya.
Tidak usah malu-malu. Sama-sama manusia, sama berdosa. Kita ngakui juga, ya dia juga orang berdosa kok. Suamimu, istrimu orang yang berdosa juga. Perlu kita saling menguatkan, saling mengakui. Apa yang belum bisa kita selesai ini, apa itu? Coba, apalah. Banyak dosa-dosa yang mungkin kesombongan, iya kan? Apa? Hedonisme ya. Jadi ini dosa apa ini Bu Cifang? Ya, pokoknya kalau ada uang pengen belanja terus. Belanja mahal-mahal terus itu. Ya mungkin itu satu gaya hidup lah ya, saya nggak bilang itu dosa. Itu satu gaya hidup yang kurang baik gitu. Tapi ada dosa percabulan. Akui. Amin. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita semua. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan sekali lagi ku bersyukur pada Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati Tuhan itu ada di bagi kita semua. Dia jadikan kita indah. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya senang dengan kehidupan Ibu Sari. Karena dari yang bukan Kristen menjadi Kristen, yang tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Ada rencana indah bagi setiap kita semua. Amin. Kalau hanya untuk mencukupi kehidupan, Tuhan bisa kok menjodohkan dengan yang lain. Ya, tapi karena Tuhan mengasihi ibu, Tuhan taruh di sini, di keluarga Tatimo, kenal dengan Pak Jeffrey. Kalau Tuhan hanya sekedar Tuhan mencukupi kehidupan kita, masih banyak encek-encek itu di Glodok itu yang kaya-kaya itu bisa dijodohkan, bisa. Ya. Bisa. Tapi ada maksud Tuhan bagi Ibu Sari dan keluarga, bagi Bapak Gembala dan keluarga semuanya, bagi Ibu Fang-Fang juga. Bukan nggak bisa Tuhan kasih jodoh berikutnya, bukan. Bukan tidak bisa Tuhan bangkitkan sesuatu untuk kita lakukan. Tapi karena Tuhan stop itu supaya apa? Dia mau kita setia kepadanya. Makanya simak baik-baik. Tuhan itu mengasihi kita. Dari dulu, zaman dulu, dia mengasihi biji matanya. Dia gak pernah tinggalkan. Bangsa Israel begitu bebal. Begitu nakal, begitu jahat bangsa Israel. Musa lagi naik ke gunung, ambil hukum itu. Mereka sudah menyembah lembu emas. Berarti situ ada iblis, ada kuasa kegelapan yang menghanyutkan bangsa itu. Tapi kan Tuhan kasih kehendak bebas. Kau boleh menyembah berhala, kau boleh menyembah Allah yang hidup. Tapi mereka memilih menyembah berhala. Mereka gak sabar menunggu Musa.
Itulah manusia. Enggak sabar menunggu rencana Tuhan itu digenapi. Suka ambil jalan sendiri. Makanya jangan ambil jalan sendiri lagi, anak-anak muda di sini. Jangan tertipu oleh kenyamanan dunia saat ini. Anak-anak muda dengarkan. Hari ini kau mau ngapain gampang sekali. Kau mau ke diskotik, masuk saja. Zaman saya masih susah. Mau makan ayam saya 1 hari itu nggak bisa. Paling makan ayam 1 minggu, 1 bulan sekali. Sekarang zaman begitu canggih sekali. Anak muda mau minum, nanti malah masuk ke bar sana, minum udah bisa. Kau masa zaman saya nggak bisa. Betapa kalian harus mengerti kasih karunia Tuhan. Kenapa saya khotbahkan tentang Taurat? Tadi saya tanya aja nggak ada yang tahu. Saya sedih sebenarnya. Jadi Kristen beberapa tahun. Saya tanya, kalau Yesus nggak datang, manusia bisa selamatkan nggak? Banyak bilang nggak bisa. Berarti Musa binasa dong. Berarti Harun binasa dong. Imam Lewi semua binasa semua. Oke, itu nggak jadi masalah. Tapi saya mau kita menghargai kasih karunia Tuhan. Amin. Yesus itu luar biasa. Yesus itu nggak main-main dengan kita. Nggak main-main. Dan aku pergi ke tempat di mana aku sedang tempat bagi engkau. Supaya di mana aku berada, engkau berada. Lah, masih kita mau berzina lagi? Masih kita mau nipu-nipu lagi? Coba pikirkan. Kalau orang menjamin hidup kita, misalnya Pak Jeffy menjamin hidup saya, Pak Jeffy baik sama saya nggak mungkin akan berlaku jahat dengan dia. Ya, Pak Jeffy bantu saya, Bu Sari bantu saya, sakit kirim obat. Teman-teman Cibu Fang-Fang, banyak teman-teman bantu saya. Saya nggak bisa jahat dengan kalian. Mungkin saya bisa marah, tapi saya nggak bisa jahat dengan kalian. Bagaimana dengan Yesus yang datang selamatkan kita? Masa kamu berzina lagi? Masa kamu jahat lagi? Pakai dong. Ya kan? Kau sama Pak Altin, mulai hari ini kau usah kerja. Saya kasih 1 hari, 1 bulan 100 juta. Pak Altin hormati saya banget. Hormati banget, gak akan ganggu saya, gak akan apa-apa. Hanya 100 juta. Tapi Yesus kasih kita lebih dari apa yang ada di dunia ini. Amin. Dia kasih semua yang terbaik. Dia kasih surga yang kekal. Dia pelihara kita. Kenapa kita tidak serahkan hidup kita kepada Tuhan? Saya renungkan ini terus, Dan saya komitmen. Mari sama-sama kita semua sungguh bagi Tuhan. Amin. Bapa di surga, tolong kami Tuhan. Setiap kami sudah mendengar firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena kasih karunia kami diselamatkan untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 kami pegang itu Tuhan. Bahwa kami ada ciptaan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan buat semua ini. Pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam di luar sana Tuhan. Haleluya, dan kami berkata, ku bersyukur padamu. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Bersyukur
Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Sebagaimana kita sudah mendengar firman Tuhan, barusan mengingatkan kita kembali bahwa selama 365 hari kita telah melewati hari-hari di tahun ini dengan begitu banyak kemurahan, begitu banyak pertolongan Tuhan yang kita terima. Saya ingat saya sangat suka lagu Tempo dulu yang berkata tentang hitung berkat Tuhan satu-satu. Karena kalau mau dihitung saya rasa kita gak akan pernah bisa menghitung kebaikan Tuhan. Bukan cuma sepanjang tahun ini, tapi sepanjang umur saudara dan saya. Anugerahnya begitu besar, begitu luar biasa. Dan saya rindu di tahun ini, di akhir penghujung tahun ini, biarlah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa itu enggak kita sia-siakan, amin. Saya rindu kita mengambil waktu sejenak ya untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Begitu banyak mungkin masalah yang saudara alami, tapi hingga sampai detik ini engkau masih ada, engkau masih duduk, engkau masih kuat. Dan saya rindu bahwa mungkin banyak juga hal-hal yang belum digenapi dalam hidup saudara dan saya. Banyak kerinduan-kerinduan, banyak harapan-harapan, banyak pencapaian-pencapaian yang mungkin saudara juga merasa Tuhan tahun 2023 sudah selesai tapi saya belum bisa menikmati hal itu dalam hidup saya. Saya rindu kita mengambil waktu sejenak untuk menaikkan doa, menaikkan permohonanmu secara pribadi di hadapan Tuhan tentang setiap pengharapanmu, tentang setiap pergumulanmu, mimpimu atau hal-hal apapun yang mungkin saat ini belum digenapi dalam hidupmu di tahun ini. Dan tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak berubah saudara. Dia Tuhan yang sama yang menyertai engkau sepanjang tahun ini. Dia Tuhan yang sama yang telah membawa Anda hingga ada sampai saat ini. Menyertai setiap langkahmu, memelihara engkau. Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang bekerja di masa engkau ada di dalam masa-masa yang gelap. Tuhan yang sama yang bekerja di saat engkau ada di atas. Dia Tuhan yang sama. Dan Tuhan yang sama inilah yang akan menyertai engkau menyongsong tahun 2024. Karena itu saya minta waktu kau naikkan pengharapanmu. Kau ajak Dia untuk mendengar setiap keluh kesah hatimu. Naikkan setiap apa yang ada dalam hatimu, setiap mimpimu, setiap apapun. Dan tetap memandang Dia sebagai Allah yang penuh kasih setia, penuh anugerah. Sebagaimana kita dengar tadi, Yesus cukup buat saudara dan saya. Amin. Yuk, saya minta waktu sebentar. Kalian boleh menaikkan doa saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang
setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Saudara boleh ingat apa janji Tuhan buat saudara saat ini? Apa yang pernah Tuhan katakan dalam firman-Nya? Dan kiranya saudara mengimani bahwa setiap janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin buat saudara dan saya. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku. Dalam setiap waktu menolongku yang aku percaya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih setia. Amin Bapa, kami berterima kasih untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Amin. janji-Mu tak pernah terlambat. Yes. Menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih sekasih, buat kasih setiamu di dalam hidup. Terima kasih. Saya undang semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, terima kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku. Amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapa di dalam sorga, saat ini Engkau melihat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesabaran-Mu Tuhan atas kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami yang seringkali enggak setia, tapi kami nyatakan Engkau Allah yang setia Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami gereja-Mu, ini kami bait-Mu, ini kami umat tebusan-Mu Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, biarlah Engkau menempatkan suatu visi yang baru Tuhan bagi anak-anak-Mu. Sehingga kami Tuhan tidak melangkah di tahun baru tanpa suatu tujuan. Tapi kami bisa melangkah Tuhan di tahun yang baru. Dengan suatu tekad bahwa kami mau Tuhan menjadi orang yang lebih berguna bagi orang lain Tuhan. Kami gak mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup bagi diri kami sendiri. Anugerah-Mu terlalu besar untuk kami simpan sendirian Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau taruh dalam hati kami, dalam hidup kami, segala sesuatu Tuhan yang Kau rindukan kami lakukan Tuhan. Pakai Tuhan kami. Pakai kami Tuhan. Pakai Tuhan. Biar kiranya setiap anak-anak-Mu bisa menjadi dampak Tuhan di tahun 2024.
pakai Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Berapapun usia kami Tuhan, apapun kondisi kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap tangan kami, Engkau mengurapi setiap mata kami, mulut kami Tuhan, kaki kami Tuhan, bahkan kuduskan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak melangkah di tahun yang baru dengan setiap ego kami, dengan setiap ambisi untuk pemenuhan keinginan kami. Tapi kami bisa melangkah Tuhan di tahun yang baru dengan satu tujuan, bagaimana nama Yesus bisa lebih lagi dikenal melalui hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan gereja-Mu, ini kami bait-Mu, ini kami anak-Mu Tuhan. Taruh dalam hati kami cinta akan Engkau Tuhan. Hati yang haus akan Engkau. Hati Tuhan yang selalu mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau punya hidup yang dikatakan hidup yang berbahagia Tuhan. Hidup yang puas karena kami telah melakukan apa yang menjadi tujuan kami ada di dunia ini Tuhan. Pakai kami semua Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mata pencaharian mereka, setiap usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Setiap orang yang malu, tahun depan gak akan malu lagi Tuhan. Akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang indah Tuhan, sehingga memberikan kekuatan bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan. Jangan jadikan kami orang-orang yang cepat puas Tuhan. Kami terlalu banyak percaya bahwa begitu besar potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kami Tuhan. Dan kami gak akan tutup-tutupi itu. Kami akan biarkan dunia tahu betapa Tuhan yang ada dalam hidup kami adalah Tuhan yang besar. Kami gak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam hidup jemaat-Mu saat ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Menjadikan mereka manusia-manusia yang dahsyat dan perkasa. Sebagaimana Engkau menciptakan kami ya Tuhan. Kami kuat, kami bisa. Karena kami serupa dengan gambaran Tuhan. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan. Saudara, naikkan doamu saat ini di hadapan Tuhan. Apa yang engkau mau, apa yang engkau inginkan, dan apa yang engkau mau kerjakan bagi kerajaannya di tahun depan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya, glory bagi namamu ya Bapa. Ini kami saat ini Tuhan, kami berdoa di hadapanmu ya Bapa. Kiranya engkau memakai hidupku ya Tuhan. Memakai hidupku sebagai alatmu Tuhan. Engkau mengurapi aku Tuhan lebih lagi ya Bapa. Menjadi teladan, menjadi contoh ya Tuhan bagi kerajaan ya Bapa. Biar kiranya engkau bisa melihat bagaimana Tuhan hidupmu dinyatakan, karyamu dan perbuatanmu dinyatakan di sini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Di dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, setiap doa-doa yang saat ini dipanjatkan Bapa, setiap pengharapan yang saat ini dipanjatkan, dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap doa yang saat ini dinaikkan, kalian harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup dan Allah yang terlalu mampu untuk menjawab, mendengar setiap apa yang menjadi keinginanmu bagi kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap doa-doa saat ini dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, mulai hari ini sampai selama-lamanya hingga Dia datang. Biarlah engkau terus bekerja bersama Roh Kudus untuk mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Inilah kami ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, kasihmu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, saya juga mengundang buat yang berulang tahun, ada nenek. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Untuk yang berulang tahun, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, selama bulan Desember mungkin ada yang belum didoakan di tempat ini, boleh sekalian maju ke depan. Juga boleh ada yang ulang tahun pernikahan, silakan boleh maju ke depan. Dan saya juga mengundang setiap hamba Tuhan untuk bisa sama-sama ikut mendoakan di tempat ini. Pak Denny silakan. Yang ulang tahun pernikahan juga boleh maju ya. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak saat ini berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu terkasih Tuhan, anak-anak-Mu tercinta ya Bapak. Di mana oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sekali lagi Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada Pak Denny, ada Bu Magda, ada Nenek, Bu Wati, Devin, Bella ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa untuk kehadiran mereka. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Biar kiranya anugerah-Mu semakin dicurahkan Tuhan. Kasih dan kebaikan-Mu semakin dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar kiranya kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Diberkati dalam segala hal. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Diberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi alat kerajaan Tuhan dimanapun mereka berada. Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya juga mengundang Preti untuk maju ke depan. Yuk Preti. Yuk. Kami atas nama Gereja Anugerah Bethesda mengucapkan banyak terima kasih untuk Preti. Ya, jadi Preti ini mungkin saya sudah pernah perkenalkan dulu, dia adalah mahasiswa yang magang di gereja ini selama 6 bulan. Ya, 6 bulan tinggal di sini pastinya banyak yang bisa dia pelajari, baik dalam hal yang positif maupun negatif ya tentunya. Maksudnya dia bisa lebih banyak belajar tentang melayani ya. Dan Desember ini adalah hari terakhir juga Preti ada di tempat ini bersama dengan kita. Ya, dia sudah selesai magang dan dia harus kembali ke tempat kampusnya lagi untuk memberikan laporan selama 6 bulan di sini. Dan kita tahu bagaimana anak ini telah mengambil sebuah keputusan untuk melayani Tuhan.
ya. Kalau saya sempat di awal saya sempat banyak bincang-bincang sama dia. Keluarganya juga terkejut ketika dia tahu bahwa dia memutuskan untuk sekolah teologi ya. Ya, di sini dia sendirian, keluarganya semuanya ada di Sumatera, tapi ada adiknya kalau nggak salah, masih ada ya adik kamu ya berarti ya, yang laki-laki masih ada. Oh, udah pulang juga, oke. Udah pulang juga, jadi maksud saya sebelum Preti meninggalkan kita, ya tentunya maksudnya dalam masa magangnya, tapi yang pasti pintu gereja ini selalu terbuka untuk kamu ya Preti ya. Dan kami juga mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau mungkin selama ini kami belum bisa banyak menjadi berkat ya. Mungkin kurang banyak menjadi teladan buat kamu. Tapi biarlah saat ini kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama. Ya, Jeff. Ya, kita akan sama-sama berdoa untuk Preti biar kiranya tangan Tuhan terus menyertai dia, menyertai masa depannya, menyertai setiap jalan-jalannya. Bapak, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau yang menyertai, dan Engkau yang sampai saat ini terus memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Tuhan yang baik yang tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap orang yang datang kepadamu Tuhan. Oleh karena kami berdoa untuk Preti, untuk masa depannya, untuk setiap rencananya, untuk setiap pelayanannya Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak muda ini ya Bapa. Dalam masa mudanya Tuhan, Kau akan menjadikan dia seperti rusa yang kuat, yang terus bisa mendaki setiap gunung-gunung yang dihadapi di hadapannya Tuhan. Kau memakai setiap perkataannya Tuhan, Kau memakai setiap tangannya Tuhan, dipenuhi oleh urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengikuti. Biar melalui kehidupannya Tuhan, ada tuaian jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan dia suatu visi yang baru, visi yang benar, visi yang jelas. Bahkan temukan dia dengan orang-orang yang tepat, sehingga dia bisa melayani di tempat, di waktu yang tepat Tuhan bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau menjaga dia, menjaga pergaulannya Tuhan, jodohnya semuanya ke depan kami taruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan kami juga berdoa, biar kiranya Preti bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan bukan hanya ada dalam kehidupannya. Berkat Tuhan bukan hanya melimpah dalam kehidupan, tapi untuk seluruh keluarganya Tuhan. Sebab ada seorang anak, seorang jiwa yang datang dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah dia Bapa dalam apapun yang dia lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan untuk studinya ke depan bisa selesai dengan baik ya Bapa. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih. Oke, masih tetap tinggal berdiri, kita akan berdoa dan akan akhiri. Oh iya, kita akan berdoa juga khusus buat nenek yang besok kayaknya tanggal 3 ya. Oh tanggal 2 ya. Akan rumah sakit, akan operasi untuk tambering lagi. Kita berdoa biarlah jamahan Tuhan berlaku bagi nenek ya. Biar nenek tetap kuat dan melihat bahwa kebaikan Tuhan terjadi buat nenek. Kita akan langsung tutup ibadah kita di saat siang hari. Mari sama-sama kita angkat tangan sekali lagi, arahkan buat nenek. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami sekali lagi mengarahkan tangan kami kepada nenek. Tanggal 2 nanti kembali nenek akan ke rumah sakit yang rencananya di dalam tubuh nenek akan ditambahkan ring satu lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, biarlah proses pemasangan ring ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan lancar Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, buat jamaah, para dokter, para medis, bahkan obat-obatan yang nantinya dipakai dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah tolong proses pemasangan ring pertama dan kedua. Dan sekarang juga kami percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Akan ada hadiah yang terindah, yang luar biasa Tuhan berikan bagi nenek. Karena kami tahu Tuhan mengasihi nenek. Segala ketakutan, kekhawatiran,
Dalam nama Yesus kami patahkan semuanya ini Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, nenek kuat karena ada Tuhan memberikan kekuatan bagi nenek. Kami berdoa Roh Kudus ada di dalam diri nenek. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami semua yang hadir juga di saat siang hari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian dan penuh kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk siap meninggalkan tahun 2023 ini, dan kami akan masuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan buatlah kami semua, baik anak-anak, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tahu kami memasuki hari-hari yang penuh dengan kesukaran, tapi kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ada bersama denganmu Tuhan, dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara yang besar, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan pimpin juga di sepanjang perjalanan kami pulang sebentar. Baik kendaraan motor, mobil, Tuhan sertai Tuhan. Jauhkan dari bahaya, cobaan sakit, penyakit, tiba ribuan dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami semua yang sudah melayani, Tuhan kembalikan kekuatan, semangat yang baru. Baik WL Singer, pemain musik, Aser, kolektan, bahkan LCD Sound System, semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji namamu kekal untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus menyertai, membimbing, menuntun kita semua sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bapa. Terima